Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil awsafil kamilah. Wa ala alihi wa sahbihi narud darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa Dirosah Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, sihah wal afiyah, sehingga kita masih bisa menghirup udara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesehatan, dengan umur kita yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan digunakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, pemirsa Dirosah Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan bacaan doa sebelum kita belajar, sebelum kita mengaji, dan kita lanjutkan dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sihah wal afiyah, tawil umurona fi ta'atillah, dengan rizki yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada wa la takilna ila tadbiri anfusina an-nafsu tu'ajizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu min amali ila rojaika wajhan sa'ila wa yada walir rojai tawabun anta ta'lamuhu waj'al tawabi dawa masidri li abada ya Rabbi ma zalal lutfu minka yashmaluni wa qad tajadda Rabbi ma anta ta'lamuhu fasrifu anni kama awatani karama faman siwaka bihadal abdi ya rahamu.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti, thumma ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa mu'allif hadzal kitab wa muassis an-nahdlatul ulama wa muassis al-salafi bangit. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa liman ittama'naha hunas bisababi. Tsumma ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kan min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya innaka ala kulli syai'in qadir. Tsumma ila ruhi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'alhum hufratan min hufari niran waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mujrimi lan iku keduwe wong kang dosa salatu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Hubbul fasadi siji demen kerusakan, wadurul ibadi lan loro melarati pira-pira kaula, wajidina burrosyadi lan telu ngetoi pira-pira pituduh. Ya Aliyu he Sayyidina Ali, walil zalimi lan iku keduwe wong kang ngani ngoyo. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Layu bali siji ora merduli sapa zalim min ayyi syai'in saking endi-endi suwi-wiji ya pulu mangan sapa zalim. Wayak haru lan loro meksa sapa zalim madinahu ing wong kang nguwehi utang zalim. Wayab tisu lan telu napok sapa zalim bihi ing Madinah ida amkanahu nalikani ngongangaken sapa Madinah hu ing zalim. Bab pada kesempatan pagi hari ini yaitu menerangkan tentang tanda-tanda daripada orang yang berdosa dan tanda-tanda orang yang menganiaya atau orang yang zalim. Tanda-tanda daripada orang yang dosa, yang berdosa, orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, itu tandanya itu bagaimana? Dalam kitab Wasiatul Mustafa ini disebutkan walil mujrimi salatu alamat. Bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang berdosa itu mempunyai 3 tanda. Nah, 3 tanda tersebut apa saja? 1, hubbul fasad. 1, cinta, senang, membuat kerusakan. Itu tandanya orang-orang yang mempunyai dosa, tandanya orang-orang yang melakukan dosa, tandanya orang-orang yang
berdosa. Jadi kalau orang itu senang hubbul fasad, senang melakukan kerusakan, di mana saja dia itu senang kalau berbuat kerusakan. Kalau tidak melakukan kerusakan, maka dia itu tidak akan tentram dan tidak akan senang hidupnya. Jadi berkumpul, berteman, bergaul di mana saja, bertempat di mana saja, dia itu senangnya membuat kerusakan. Contohnya, kalau ada teman satu dengan yang lainnya sudah akrab, maka dia ingin merusak adanya keakraban daripada teman tersebut dengan jalan melakukan hasud, dihasut satu dengan yang lainnya, sehingga yang asalnya rukun, tentrem, bahagia dengan adanya hasud, iri, dengki, maka keduanya itu akan berpecah belah. Karena apa? Karena ada seseorang yang mana dia itu ingin merusak hubungan daripada keduanya. Nah, persahabatannya fillah hanya karena Allah, sehingga dia itu iri, hasud dan lain sebagainya. Karena dia itu selalu membuat kerusakan, senang membuat kerusakan dalam segala perbuatan. Jadi kalau melihat ada teman yang akrab tidak rukun, maka dia akan senang, bangga dan lain sebagainya. Kemudian senang membuat kerusakan, hubbul fasad. Kalau sudah ada benda-benda yang baik, ada tempat-tempat yang bagus, yang strategis, karena dia itu dengan adanya rasa iri, dengki atas keberhasilan seseorang yang membuat tempat tersebut berhasil dan lain sebagainya, maka dia senang untuk membuat kerusakan. Hubbul fasad, senang membuat kerusakan, akhirnya tempat tersebut rusak, tidak bisa dipakai dan lain sebagainya. Tandanya orang-orang yang mujrim, tandanya orang-orang yang melakukan dosa. Di segala tempat di mana dia bertempat, di mana dia berkumpul, selalu membuat kerusakan. Gak senang kalau ada ketentraman, tidak senang kalau ada kesenangan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia itu senangnya membuat kerusakan. Itulah tanda-tanda daripada orang yang mujrim, tanda-tanda orang yang berdosa. Jadi kalau ada pada diri seseorang senangnya membuat kerusakan, tidak senang kalau ada orang itu yang tentram, damai, tempat itu sejuk, nikmat, enak untuk dibuat kumpulan, untuk dibuat apa saja yang bermanfaat, tidak senang, dia rusak. Nah, maka itulah, kalau sudah ada tanda-tanda demikian, maka tak lain dia itu adalah termasuk orang yang mujrim, orang yang selalu melakukan dosa. Hubbul fasad. Jangan menjadi orang yang senang, suka untuk membuat kerusakan. Naudzubillah min dzalik. Wadurrul ibad, yang kedua adalah orang yang
membahayakan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk daripada senang membahayakan daripada orang lain? Nah, contohnya sebagai orang yang pencuri, pembegal, nah, itu kan membahayakan orang lain. Orang yang namimah, ahli senangnya mengadu domba, itu pun juga membahayakan orang lain. Jadi banyak sekali tanda-tanda daripada orang yang melakukan dosa mujrim. Pokoknya yang hubungan dengan manusia tidak baik, hubungan dengan Allah pun juga tidak baik, itulah dan termasuk tanda-tanda daripada orang-orang yang melakukan dosa. Jadi durul ibad selalu membahayakan hambanya Allah, selalu membahayakan orang lain. Ada orang lain mempunyai rizki, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin membahayakannya dengan cara mengadu domba, dengan cara menghasut dan lain sebagainya. Dicuri uang, hartanya, dibegal dan lain sebagainya. Masa itu termasuk durul ibad, membahayakan hamba Allah, membahayakan orang lain. Bahkan bisa membahayakan diri seseorang, baik dohiriyah maupun batiniyah. Jadi hatinya yang asalnya orang tersebut tentram, sehingga menjadikan hati hamba Allah seseorang tidak tentram, was-was dan lain sebagainya, khawatir kalau gini nanti kalau aku gini akan diginikan orang, kan termasuk yang asalnya tentram, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Durul ibad membahayakan daripada orang lain. Jadi hubul fasad, senang membuat kerusakan. Durul ibad senang membahayakan daripada hamba Allah, yaitu manusia, orang-orang selain dia. Nah, itulah termasuk lil mujrim, tanda-tanda daripada orang yang dosa, tanda-tanda daripada orang yang melakukan dosa, baik itu dosa kepada Allah maupun dosa kepada orang lain. Kemudian tanda yang ketiga, wajdinabur rasyad, menjauhi daripada ar-rasyad, beberapa petunjuk, menjauhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ulama, para as-sholihin. Jadi kalau diberikan nasihat, diberikan petunjuk, ilo sing api, inilah perbuatan yang baik untukmu, inilah perbuatan yang akan menunjukkan kamu nanti di hadapan Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan petunjuk-petunjuk tersebut, maka dia selalu menjauh, tidak mau. Sehingga itulah tanda-tanda daripada orang yang melakukan dosa. Apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, maka dengan petunjuk-petunjuk tersebut, maka dia tidak mau menerimanya. Maka itulah tanda-tanda orang yang berdosa, tanda-tanda orang yang melakukan dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, kalau makanan ini haram, kalau perbuatan ini haram, tapi dia tetap melakukan, tetap menjalankan, tetap dia makan. Nah, itulah sudah ditunjukkan oleh Allah dalam hadis ini. Jangan sekali-kali kita itu mengadu domba,
hasud, iri, tapi dengan petunjuk tersebut yang telah diterangkan oleh Rasulullah dalam dia tidak melakukannya, menjauhinya, maka itulah tanda-tanda daripada orang yang mujrim, orang yang dosa. Jadi wajibna burrosyad, menjauhi petunjuk yang diberikan oleh Allah, menjauhi petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi petunjuk yang diberikan oleh para ulama-ulamanya Allah, sehingga dia menjauh daripada orang-orang as-sholihin, menjauhi para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbuatan dosa, jadi dosa kecil, Allah didiai kok, Allah masih kecil, dosa kecil. Tapi kalau kita itu melakukan terus-menerus dosa-dosa tersebut, maka dosa itu akan menjadi besar. Jadi sedikit demi sedikit, kelama-kelamaan akan menjadi bukit. Nah, kita meremehkan apa yang kita perbuat. Alah, dosa cilik, dosa gede. Masih dosa kecil, belum dosa besar. Sedikit. Tidak mau melakukan apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau melakukan apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menganggap bahwa dosa kecil lama-kelamaan dosa itu akan menjadi besar. Kalau sudah besar, dia belum melakukan taubat, belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal pun akan tiba, roh pada tenggorokan dihor-hor. Maka kalau sudah demikian, taubat daripada hambanya Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tanda-tanda orang-orang yang dosa. Kalau pada diri seseorang tersebut ada tanda-tanda yang disebutkan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, maka tak lain diri seseorang akan menjadi orang yang mujrim, yaitu orang yang melakukan dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Kalau hakullah, kita baca istighfar, minta ampun. Tapi kalau hakul Adam, maka kita harus apa? Minta ampun kepada sesama manusia, baru Allah akan mengampuninya. Maka hendaklah kita menjauhi daripada tanda-tanda daripada orang yang melakukan dosa al-mujrim tadi, itu hubbul fasad. Kemudian yang kedua, durrul ibad, membahayakan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajidina burrosyad, menjauhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah, menjauhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ulama-ulamanya Allah, warasatul anbiya, para pewaris-pewaris para nabi. Kalau sudah kita mempunyai tanda-tanda yang demikian, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang yang melakukan dosa, dijauhkan dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan fadl, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di yaumul qiyamah
yaumul akhirah, kita betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lidzalimi, bagi orang yang zalim, yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, itu salah satu alamat, ada 3 tanda. Apa tandanya orang yang zalim? Apa tandanya orang yang menganiaya? Apa tandanya orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya? Jadi zalim itu bagaimana definisi daripada zalim? Itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, menjalankan syariat, orang yang tidak menjalankan syariat Allah yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan zalim. Nah, tanda orang-orang yang zalim, tanda orang-orang yang berbuat aniaya itu ada 3. Satu apa? La yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Dia itu tidak peduli dari mana dia itu menghasilkan segala sesuatu yang dia makan. Wis pokoknya apa yang masuk dalam perut itu, apa yang dia makan itu tidak peduli. Dari mana dia menghasilkan? Dari mana dia bekerja? Dari mana dia usaha? Yang penting dia itu makan. Yang penting dia itu kenyang. Yang penting dia itu happy untuk hidup di dunia ini. La yubali min ayyi syai'in ya'kulu. Jadi tidak peduli dari mana segala sesuatu yang dia makan, tidak peduli segala sesuatu yang dia minum, tidak peduli dari mana sesuatu yang dia pakai ini. Yang penting dia itu makan, yang penting dia itu minum, yang penting dia itu memakai pakaian yang modis sesuai dengan zaman. Itulah termasuk orang yang zalim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang melakukan sesuatu yang sesuai dan tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bekerja untuk dia makan. Dia bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia bekerja untuk kehidupan sehari-harinya. Itu sudah tidak peduli dari mana dia itu menghasilkannya. Yang penting dia dapat hasil banyak. Yang penting dia senang untuk kehidupan dunianya, untuk membahagiakan keluarganya. Ya, itu termasuk orang yang zalim. Dia bekerja, yang penting hasilnya banyak. Dari mana hasilnya? Apakah pekerjaannya itu halal atau haram? Dia itu tidak peduli. Yang penting hasil. Dagang pun juga. Yang penting dagangannya laku. Dengan cara halal, dengan cara yang tidak halal. Yang penting dagangannya pun laku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang penting daganganku laku. Yang penting aku kerja oleh duit akeh. Baik dengan jalan yang tidak halal. Dia terus jalan terus. Nah, itu layu bali. Min ayyi syai'in ya'kulu. Itulah termasuk orang yang zalim. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bekerja, maka bekerjalah dengan jalan yang halal. Kalau kita berdagang, maka berdaganglah dengan jalan yang halal. Kalau kita berusaha sebagai pengusaha, maka berusahalah sebagai pengusahalah
dengan jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri, menganiaya keluarganya, menganiaya orang lain. Loh, kok bisa? Kok bisa menganiaya orang lain, menganiaya keluarganya dan lain sebagainya? Kenapa? Karena yang dia berikan nafkah kepada keluarga itu dari jalan yang tidak halal, dengan jalan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dimakan anaknya, apa yang dimakan istrinya, apa yang dimakan keluarganya dari barang-barang yang haram, barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu menganiaya keluarganya. Dia memberikan sedekah, memberikan nafkah dengan jalan rezeki yang dihasilkan dari jalan yang dilarang oleh Allah, yang haram, maka apa? Itu pun juga akan menganiaya pada orang lain. Menganiaya pada dirinya sendiri. Dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan bekerja yang tidak halal. Berdagang dengan dagang yang tidak halal. Pengusaha dengan pengusaha yang tidak halal, maka itu pun juga menganiaya pada dirinya sendiri. La yubali min ayyi syai'in yakul. Itulah tanda-tanda daripada orang yang zalim. Wa yaqharu Madinah. Yang kedua, dia memaksa. Jadi orang yang zalim, yang menganiaya dirinya sendiri, itu memaksa Madinahu pada orang yang memberikan hutang kepada orang yang zalim. Jadi dia berhutang, tapi dia mendoliminya. Is utang ngelarak noa ati yakhar, memaksa. Ayo selama aku duit, saya hutang. Nanti saya kasih gini. Itu pun juga memaksa orang yang memberikan hutang kepada dia. Itu tanda-tandanya orang yang menganiaya atau orang yang zalim. Yakharu, jadi memaksa kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Ayahud. Jadi dia itu hutang kepada seseorang, sudah waktunya jatuh tempo, maksudnya sudah waktunya membayar hutang, dia masih semoyo. Kemudian ya kalau semoyona dengan lemah lembut, bahkan kadang-kadang wis utang maksa sisan, murang-muring sisan. Itu. Ya dolim untuk dirinya sendiri, ya mendolimi orang lain. Madinah. Waya beti syubi ida amkanahu. Memukul ida amkanahu ketika orang yang menghutangi tersebut memungkinkan untuk dianiaya, di wis utang, kemudian waktu ditagih murang-muring sisan, memukul sisan, dikepuk sisan, wis utang, dilarakno atine sisan, dikepuk sisan, masya Allah. Itulah tanda-tanda lidzolim, orang-orang yang
menganiaya. Hutangnya memaksa, kemudian waktu mengembalikan, waktu ditagih, dia marah-marah, memukul dan lain sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah itu nanti kalau dia itu belum minta maaf pada waktu di dunia, maka kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, maka dia akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditagih di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah akan menjadi orang yang rugi, orang muflis. Rugi apa? Rugi dalam amal-amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna minal muflis, apakah kamu mengetahui tentang orang yang bangkrut, tentang orang yang rugi? Qalu, para sahabat menjawab, al muflis mala dirhamalah wala dinaro, itu orang yang tidak mempunyai dirham, orang yang tidak mempunyai dinar, wala mata, dan orang yang tidak mempunyai harta benda. Orang yang bangkrut, orang yang rugi niku Rasulullah, orang yang tidak mempunyai harta benda sama sekali. La dirhamah wala dinaro wala mata'ah, kata para sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, fa innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati allati ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umatku kelak datang di yaumul qiyamah, yaitu orang bisolatihi wa zakati wa syiyamihi, orang yang membawa pahalanya sholat, orang yang membawa pahalanya zakat, orang yang membawa pahalanya puasa, tapi wayati dengan pahala-pahala tersebut akan datang seseorang qad syatamahada, yaitu orang yang pernah dia isui, tidak caci maki pada waktu di dunia, akan datang kepadanya. Kemudian akan datang orang yang qadafahada, menuduh dengan sumpah-sumpah kebohongan. Fa'akalama hada, dan datang orang yang memakan harta bendahnya. Wasyafakadami hada, dan orang yang mengalirkan darah daripadanya. Wadorobahada, dan datang orang yang memukul. Jadi orang yang muflis, yang bangkrut kelak di yaumul qiyamah dari umat Rasulullah SAW, yaitu orang yang dia itu bawa pahalanya sholat, pahalanya zakat, pahalanya puasa, akan tetapi pada waktu di dunia itu dia pernah mencaci maki, pernah menuduh seseorang, pernah memakan hartanya seseorang, pernah mengalirkan darah, mengalirkan darah daripada seseorang, kemudian memukul daripada seseorang tersebut. Semuanya datang kepada dia untuk mempertanggungjawabkan. Dulu kamu pernah menuduh saya. Yang satunya datang, dulu kamu pernah
memakan harta saya tanpa izin. Dulu kamu pernah memukul saya dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, apa yang akan diberi? Karena waktu di dunia dia belum minta maaf. Dia mendolimi seseorang, belum sempat meminta maaf. Lah, waktu di akhirat semuanya minta pertanggungjawaban. Kamu dulu pernah gini kepada saya, kamu dulu pernah gini kepada saya, kamu dulu pernah gini kepada saya. Kemudian apa yang akan disaur pada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban? Tak lain hanyalah yaitu kebaikan yang dia bawa, yaitu pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya yang akan diberikan kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah, yang pernah dia dolimi, yang pernah dia sakiti. Kalau kebaikannya sudah habis, maka apa yang akan diberikan? Padahal orang-orang yang minta pertanggungjawaban masih ada. Kebaikannya sudah habis, maka dengan adanya pertanggungjawaban daripada seseorang tersebut, kebaikannya sudah habis, yang diberikan apa sudah tidak ada. Maka kejelekan orang yang tidak dia dolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Sehingga orang yang mendolim, orang yang dolim tersebut yang banyak bukannya kebaikan, tapi yang banyak sisa daripada kejelekan-kejelekannya. Jadi yang semua kebaikannya sudah habis untuk membayar hutangnya di kelak yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggal apa? Tinggal kejelekan-kejelekan yang dia miliki. Itulah yang termasuk daripada orang-orang yang bangkrut, yang rugi kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Maka tanda-tanda daripada orang yang dolim, yaitu lidzalimi salatu alamat. Layu bali, tidak peduli dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia hasilkan. Yang penting dia itu senang, dia itu happy untuk dirinya, untuk keluarganya. Padahal dia itu juga mendolimi dirinya sendiri, mendolimi keluarganya, mendolimi orang lain, dan lain sebagainya. Keluarganya akan menuntut, ya Allah, ini orang yang sebagai pemimpin saya, orang yang memberikan nafkah kepada keluarga saya. Pada waktu di dunia saya itu diberi makanan-makanan yang tidak halal, diberi makanan-makanan yang haram. Nah, semuanya akan nuntut. Karena belum sempat minta maaf tadi, kebaikannya yang diberikan. Kalau sudah habis, kejelekannya orang yang didolimi akan diberikan, Masya Allah. Na'udzubillah min dari fayak haru Madinah wa yabtisu bihi idza amkana. Memaksa agar supaya dia itu memberikan atau menghutangi. Kalau sudah waktunya nyaur hutang, mengembalikan hutangnya. Tapi dia tidak mampu untuk memberikan. Sudah tidak bisa mengembalikan hutangnya. Memukul dipukul. Masya Allah. Nah, itu termasuk menganiaya, termasuk orang-orang yang melakukan kedzaliman. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita nanti menjadi orang yang rugi di akhirat, menjadi orang yang muflis di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita
diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung umur kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia, maka hendaknya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada sesama manusia agar kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita tidak menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang muflis, akan tetapi menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang melakukan dosa dan dijauhkan daripada orang-orang yang melakukan kedzaliman. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang berakhlak yang mulia, bisa memuliakan orang lain, bisa menghormati daripada orang lain, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada orang-orang yang mujrim, menjadi orang yang mujrim, dijauhkan menjadi orang yang zalim. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah, yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum kajian ini kita tutup, marilah kita tutup dengan doa. Setelah kita belajar, kita mencari ilmu, dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsil kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlaw wajuda manna la biqtisabi minna bil mustafa rasuli nakhba bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisuhbi walhamdulil ilahi fil bada'i wat tanahi subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.